Di tengah hamparan alam Papua yang indah, Asrama Gilgal berdiri sebagai tempat yang mengintegrasikan pendidikan dan pengembangan karakter. Dengan pendidikan berpola asrama, tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lingkungan yang mendukung pertumbuhan akademik dan sosial para siswa. Asrama Gilgal juga menekankan pentingnya nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Dengan tinggal bersama, siswa belajar untuk saling menghargai, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik. Mereka diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja dalam tim yang merupakan keterampilan penting di era global saat ini. Beralamat di Jalan Kristina Marta Tiahahu, Kelurahan Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Asrama Gilgal berdiri sebagai fondasi tempat penyamaian benih-benih anak-anak kerajaan sorga untuk dididik menjadi generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Terjadi dengan kita sekarang itu adalah bentukan waktu kita dalam kandungan mama. Apa yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang itu karena waktu mama mengandung kita. Program pembelajaran di Asrama Gilgal dirancang untuk membangun semangat belajar yang tinggi dengan pendampingan dari para mentor yang berpengalaman. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya siap menghadapi ujian akademik, tetapi juga siap untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di masa depan. Saya sebagai Kepala Asrama Gilgal berharap bahwa anak-anak yang diasramakan, khusus anak-anak Papua, ke depan memiliki nilai-nilai attitude yang baik, moral yang baik, dan tentunya berkarakter Kristus. Suatu saat mereka akan menjadi pemimpin yang hebat di wilayah mereka, bahkan sampai kancah nasional. Itu semua yang kami harapkan untuk anak-anak yang kami asramakan.
bekal anak-anak SMP dengan SMA. Karena mereka pulang agak sore, jadi mereka dibawa bekal. Pagi begini. Pagi kita siapkan anak-anak sarapan pagi. Lalu kita beralih ke menyiapkan makanan bekalnya mereka. Sayur, lauk, buah, seperti sambal, itu juga kita siapkan untuk bekalnya mereka. 2 ekor, ular besar, utuh 2 ekor. Siang dan sore tumis kacang panjang dengan ikan tuna, kita saus sambal. Lalu ini untuk sarapan saja dengan untuk bekal. Bagaimana sarapan di pagi hari ini? Sarapan hari ini enak, saya senang setiap pagi bisa sarapan. Suasana asrama yang kondusif mendukung interaksi sosial antar penghuni, membentuk rasa kebersamaan dan saling mendukung. Program-program yang diterapkan di asrama tidak hanya berfokus pada pendidikan akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter dan mentalitas mandiri. Setelah makan biasanya anak-anak itu sikat gigi, biasanya kayak minum juga bersih dan napas mereka tetap hauskan. Ya, Sikat gigi, sikat gigi, gitu. Misi Asrama Gilgal adalah memanggil dan memilih anak-anak asli Papua untuk diasramakan. Memiliki gairah untuk hidup berpusat pada Kristus. Membangun karakter hidup yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Memberikan pendampingan dan pelatihan untuk mengoptimalkan kapasitas anak dan menciptakan komunitas yang sehat. Visi Asrama Gilgal adalah membangun pemimpin generasi Papua yang sehat di masa depan, dimulai dari anak-anak. Ternyata Rasul Paulus berkata menjadi pemimpin tidak dibatasi dengan. Jadi pertanyaan Bapak, kalian bisa jadi pemimpin? Bisa. Teladan apa yang harus kita gali? Teladan apa yang Rasul Paulus berikan kepada Timotius untuk menjadi seorang pemimpin? Yang pertama, lewat kata-kata. Lewat apa? Hai anak muda. Lewat apa menjadi seorang pemimpin? Mulai hari ini perkatakanlah perkataan yang baik. Perkataan apa? Baik. Perkatakanlah perkataan yang penuh hikmat. Perkataan penuh apa? Hikmat. Karena seorang pemimpin, salah satu poin penting dalam hidupnya harus punya hikmat. Hikmat datanya dari mana? Tuhan. Maka nggak ada alasan kita tidak harus bergaul dengan Tuhan dan takut akan Dia. Maka hikmat menjadi permulaan dalam hidup kita. Amin. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, Asrama Gilgal mengedepankan prinsip kerjasama antara pengelola, pengajar, dan siswa. Kerjasama ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar, tetapi juga membangun rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Selain itu, asrama ini menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah,
untuk mendukung program-program pendidikan dan pengembangan karakter. Melalui sinergi ini, Asrama Gilgal Pesat Nabire berupaya menyiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan semangat kolaborasi yang kuat, Asrama Gilgal Pesat Nabire terus berinovasi dalam mendidik generasi penerus, memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan kesempatan terbaik untuk tumbuh dan berkembang. Perkenalkan, nama saya Imelda Nanda Pugedo Badi. Saya dari suku Me, hobi saya adalah bernyanyi. Saya SD kelas 5, saya bersekolah di SD Kristen Agape Terpadu. Saya tinggal di asrama selama 7 tahun. Motivasi saya tinggal di asrama yaitu belajar mandiri dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Saya bercita-cita menjadi seorang pengusaha. Shalom, perkenalkan nama saya Daud Yubai, saya suku Me dan saya kelas 10, saya sekolah di SMA Kristen Anak Panah. Saya memiliki cita-cita yang sangat besar yaitu dokter. Bila mana saya menjadi dokter, saya akan membangun puskesmas sendiri di kampung saya sendiri. Dan saya memiliki hobi yang sangat unik yaitu bermain basket. Saya sudah bergabung di Asrama Gilgal sudah 4 bulan yang lalu dan saya memiliki motivasi saya sendiri. Mimpi akan nyata ketika kita memiliki keberanian. Halo, perkenalkan nama saya Ikhlas Sanim. Saya berasal dari suku Monim. Umur saya 12 tahun. Saya kelas 5 SD. Hobi saya menyanyi. Cita-cita saya menjadi dokter. Motivasi saya adalah menjadi orang yang bertanggung jawab dan membanggakan orang tua. Harapan saya ke depan untuk Papua adalah menjadikan Papua lebih baik lagi. Shalom, perkenalkan nama saya Tadi Sindiri, asal suku Mambra Moraya. Umur saya 14 tahun. Saya sekolah di SMP Kristen Anak Panah. Saya tinggal di asrama selama 9 tahun. Hobi saya bola kaki dan basket. Cita-cita saya TNI AL. Shalom, perkenalkan nama saya Suryanti Antiarinap. Saya dari suku Nduga. Hobi saya berenang dan memasak. Saya di asrama sudah 7 tahun. Motivasi saya di asrama karena ingin mandiri dan belajar dan ingin membanggakan kedua orang tua saya. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Perkenalkan, nama saya Einstein Gais Wayapa. Saya berusia 11 tahun. Sekarang saya kelas 6. Suku saya Moni. Cita-cita saya menjadi pilot. Perkenalkan, nama saya Jubal. Saya tinggal di asrama. Saya bersekolah di SMP Kristen Anak Panah. Sekarang saya kelas 7, umur saya 13 tahun. Dan motivasi saya adalah untuk membanggakan orang tua dan menjadi hidup mandiri. Perkenalkan, nama saya Janet Young. Saya berumur 13 tahun. Saya suku Me. Saya kelas 8 di SMP Kristen Anak Panah Nabire. Hobi saya menggambar. Cita-cita saya menjadi pemimpin. Mimpi saya dapat membantu masyarakat yang susah. Harapan saya dapat membangun Papua yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Yusa Kambu. Saya berumur 11 tahun. Saya sekarang sudah kelas 5 SD. Saya berasal dari Sorong, Papua Barat Daya. Saya tinggal di Asrama Gilgal sudah 3 tahun. Cita-cita saya menjadi pilot. Hobi saya adalah bermain bola. Motivasi saya tinggal di asrama adalah merubah sikap saya. Harapan saya ke depannya untuk Papua adalah Papua menjadi lebih baik. Perkenalkan, nama saya Yunun Coyomi. Saya berumur 14 tahun. Saya berasal dari suku Membramo. Hobi saya mendengar musik dan membaca buku. Saya bersekolah di SMP Kristen Anak Panah. Saya tinggal di asrama dari TK sampai SMP.
Motivasi saya tinggal di asrama yaitu saya ingin belajar mandiri, disiplin, dan tepat waktu. Cita-cita saya ke depannya saya ingin menjadi seorang guru. Harapan saya untuk Papua lebih maju. Didik anak-anak generasi Papua untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, jadi pemimpin yang takut Tuhan, yang pada akhirnya mereka akan menjadi generasi-generasi yang mandiri untuk bangkit menjadi generasi yang hebat bagi Tuhan.